Perkenalkan, nama saya Chris Maruli Siagian dengan NIM 2481004, eh, jurusan Teknik Informatika. Nah, di sini pada video ini saya akan menjelaskan mengenai Spring MVC Lab. Nah, pada halaman web ini kita bisa melihat ada beberapa eh, list produknya ya, ada semua produknya, ada produk elektronik, ada produk buku, makanan, dan di sini juga ada navbarnya. Nah, kalau kita klik bagian yang elektronik, ya, ini kita akan dibawa ke halaman listnya, list produknya. Tapi di sini yang ditampilkan hanyalah produk yang berkategorikan elektronik. Nah, eh, kalau kita lihat di kode HTML-nya, kita lihat di home HTML. Sini kita cari yang elektronik. Sini kita bisa lihat ada link yang mengarah pada produk yang berkategorikan elektronik. Nah, nanti di sini browsernya akan pergi ke alamat produk yang kategorinya itu produk. Nah, kalau kita buka di produk controller, nah kita lihat di ada uh, ada metode namanya products by category. Yang ini ya. Nah, eh, kita lihat anotasinya itu adalah get mapping. Ini bagian sininya. Nah, tanda kategorinya ini artinya Spring-nya itu akan menangkap tulisan elektronik dari URL yang tadinya. Nah, kalau kita buka produk service, di sini kan hmm, ada metode yang namanya find by category. Nah, jadi nanti di sini service itu akan mencari di list datanya itu yang kategorinya elektronik saja, sementara yang kategorinya bukan uh, yang bukan kategori elektronik itu akan dibiarkan, nggak diambil. Di sini kan ada kategori elektronik di sini. Nah, jadi bisa dibilang kode Java ini akan difilter dulu datanya, baru dikirim ke HTML. Nah, HTML-nya ini pakai file yang sama di listnya, cuman isinya aja yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, nah kan semuanya ada di halaman list HTML-nya, tapi isinya yang berbeda. Kalau di semua produknya. Kalau elektronik hanya elektronik, kalau buku hanya buku. Gitu juga dengan yang makanan. Nah, kemudian kalau di sini kita lihat kan ada bar search-nya. Nah, jadi kalau misalnya kita klik eh, misalnya, nah di sini kan langsung diarahkan terhadap eh, nama produknya. Di sini kan kita masih berada di halaman list HTML, namun isinya itu yang berbeda. Kemudian hmm, kalau kita ke bagian product controller, ya di sini kita cari method search product nih, yang ini ya. Nah, di sini kita pakai parameternya itu request param. Kita menggunakan request param.
Nah, jadi kalau kategorinya yang sebelumnya itu kan datangnya dari alamat URL. Nah, kalau ini dari URL-nya. Nah, nanti dari keyword inilah akan dicari eh, produk yang namanya sama dengan keyword yang sudah kita masukkan tadi. Nah, di sini kan kita bisa melihat kalau ada produk service find all. Kalau misalnya di dalam kotak pencariannya itu kosong, maka yang dimasukin itu semuanya, semua produknya. Kalau misalnya keywordnya ada, misalnya kayak buku tadi, maka dicari yang namanya itu sesuai, ya ini kayak Laskar Pelangi, berarti dicari produk yang namanya ada tulisan Laskar Pelangi. Kemudian kalau di sini kita di sini kan ada detail produknya. Nah, pada bagian ini kita udah berada di halaman detail produknya ya. Di sini ada dijelaskan deskripsi mengenai produknya. Kalau kita buka uh, detail detail HTML, sini kita lihat uh, nah ini produk name-nya kan ada tanda dolar ini kan. Nah, ini tuh adalah bahasanya time live. Dia akan mengatakan ke Java-nya kalau tolong ganti tulisannya dengan nama dari objek produk yang dikirim ke controller. Jadi data yang diambil dari controller itu direkatkan ke tulisan HTML-nya. Kemudian pada di sini ada uh, sorry kita uh, kita nah di sini kan ada daftar ya. Sini kan kalau kita buka ke produk, nah ini tuh kita masuk ke halaman list produknya. Ini berarti penggunanya hampir sama dengan kalau kita klik semua produk di halaman home tadi. Nah, kalau misalnya kalau kita buka di layout HTML, nah sini kan bisa kita lihat eh, hmm, kalau tadi kita ke halaman produk kan tadi kita ke halaman list HTML-nya ya. Nah, yang bagian produknya. Nah, di sini kan ada linknya, linknya yang akan membawa kita ke halaman detail halaman list produknya. Nah, di sini time linknya itu akan menerjemahkan ke link HTML, yakni yang bagian slash produknya tadi. Jadi saat diklik tombol produknya akan memberikan request ke alamat slash produk. Nah, kalau kita buka di produk controller, di sini kan ada list
produk ya. Nih, di sini kan ada list produk. Nah, ada anotasi get mapping yang artinya siapapun yang mengakses alamat produknya, nih maka metode ini yang dijalankan. Nah, metode ini tuh dia kan eh, memanggil metode yang bernama product service.findAll. Nah, untuk mengambil semua data produknya. Lalu data tersebut dimasukkan ke dalam model dan eh, metode ini akan return stringnya, yakni return product slash list. Ini akan memberitahu Spring-nya untuk mencari file list HTML di folder templates produk dan mereadernya. Nah, kemudian bagian sini kita bisa lihat ada apa ya? Hmm, di sini juga ada tombol ya namanya. Eh, Tombol ini kalau kita klik, dia akan membawa kita ke halaman list HTML yang masih sama juga dengan yang sebelumnya ya, yang di bagian home. Di sini akan ada eh, pilihan untuk melihat produk-produknya sama seperti ini, fungsinya masih sama saja seperti yang ada di sini. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai uh, EOC atau inversion of injection. Nah, nah, kalau misalnya kita buka produk controller, nah, kalau kita bayangkan ya, kita ini ada di restoran. Biasanya kalau masak kan kita harus siapkan pisau dan sendok sendiri, alias kita bikin objeknya sendiri. Nah, tapi kalau di Spring kita kan kita memakai inversion of control. Nah, di bagian service ada nih service, ada anotasi service dan kalau di product controller ada anotasi controller. Nah, ini artinya kita mendaftarkan ke Spring Container. Jadi kita tidak perlu lagi menulis new product service. Nah, kita cukup mengatakan ke manajer restorannya itu uh, kita butuh koki service-nya. Kemudian si manajernya alias Spring-nya ini akan menyediakan kokinya. Nah, itulah EOC. Ini pembuatan objek diserahkan ke framework-nya. Nah, kita lihat metode product controller. Nah, bagian di sini itu uh, bagian dependency injection. Nah, di sini kita tulis kalau kita ini membutuhkan produk service. Nah,
Di sini kita tuh tinggal bikin, tapi kita yang memintanya. Nah, Spring-nya ini akan melihat ini, kemudian dia akan menginjek objek service-nya yang sudah dia buat ke dalam constructor. Nah, jadi produk controller ini fokus melayani para tamu saja, nggak akan membuat kokinya sendiri. Jadi kita tinggal pakainya saja. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pengiriman data controller. Di sini kalau kita buka produk controller, bagian disk produknya. Nah, di sini kan ada pertanyaan bagaimana datanya itu pindah dari Java ke HTML-nya. Nah, dari datanya itu ke HTML list produknya tadi yang banyak produk-produknya. Nah, kita bayangkan ini bagaikan sebuah baki ya. Nah, produk service-nya ini produk. Nah, ini kalau kita lihat di sini kan produk service find all. Nah, di sini dia akan mengambil semua produk produknya dalam listnya. Habis itu akan ditata di dalam baki. Nah, yaitu di sini. Nah, kita menaruh bahan makanan itu ke dalam bakinya yang bernama produk. Kemudian akan diantarkan ke mejanya, yakni di produk listnya. Nah, makanya yaitu bisa ke halaman HTML-nya bagian sini ya tadi. Nih, di bagian sini ya, makanya datanya itu bisa ada di halaman HTML yang ini. Kemudian kalau kita buka list HTML, nah, di sini kita lihat bagian sini. Nah, ini artinya eh, kita mengambil isinya itu dari baki yang bernama produknya tadi, lalu disusun di meja satu persatu, dan kemudian di bagian eh, kalau kita bisa ketemukan kalau di th text habis itu $product.name. Nah, itu artinya tuliskan nama makanannya itu di piringnya ini. Jadi Java akan menyiapkan datanya, kemudian model model membawanya, dan timeliftnya itu akan menyajikannya di HTML. Jadi hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, eh, dan bila mana ada yang kurang dari ada yang salah atau yang kurang dari penjelasan saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai bertemu di kemudian hari.